Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga saja kabar kalian hari ini diberi kesehatan, diberi kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap semangat ya, walaupun kita tetap daring ya terus ya. Anak-anakku semuanya, hari ini kita mempelajari pelajaran IPS kelas 8 di semester genap ini ya. Masih ketemu sama Bu Ula. Yang ngajar di kelas 8 IPS adalah saya, Bu Ula ya. Anak-anakku semuanya, sebelum pelajaran kita mulai, supaya nanti kita menerima pelajaran di hari ini bisa bermanfaat ilmunya ya, seperti itu, marilah kita berdoa dulu. Sudah? Siap ya? Oke. Sudah siap di depan HP-nya masing-masing, kita berdoa bersama. Ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Terima kasih anak-anakku semuanya. Sudah siap ya? HP, buku catatan, buku kementerian, buku mandiri IPS, kementerian IPS mandiri sudah disiapkan. Nah, nanti kalau sudah Bu Ula menerangkan, bisa kalian catat, bisa kalian ringkas ya, seperti itu. Anak-anakku semuanya, di sini kita mempelajari bab 3 tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia dan di ASEAN. Tetap seperti kemarin-kemarin kita masih tetap mempelajari bab 3. Oke, anak-anakku semuanya, KI-nya adalah memahami pengetahuan faktual, konseptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Anak-anakku semuanya, KI-nya mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat apa? Dalam ranah abstrak untuk menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Itu KI-nya ya. Anak-anakku semuanya, di bab 3 ini kita mempelajari tentang KD-nya, kompetensi dasarnya, yaitu memahami konsep ruang, lokasi distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. KD-nya menjelaskan konsep ruang, lokasi distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia di Indonesia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Itu kompetensi dasarnya yang ada di bab 3 yang akan kita bahas hari ini. Anak-anakku semua yang saya sayangi, di bab 3 ini nanti ada 4 poin yang harus kita selesaikan. Poin yang pertama A, keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Poin yang kedua B, pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia dan ASEAN. C, tentang perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Yang akan kita kupas di sini yang C, perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Ya, oke?
Nah, pengertian dan karakteristik perdagangan antar daerah. Yang C anak-anak. Yang C itu perdagangan antar daerah. Nah, perdagangan antar daerah atau kita bisa disebut juga dengan perdagangan domestik. Anak-anakku semuanya, perdagangan domestik itu adalah suatu perdagangan yang ada di dalam negeri, di Indonesia aja. Contohnya ketika perdagangan itu di Pulau Jawa, ya hanya sekup di Jawa saja, baik suku cadangnya, baik pengolahannya, baik perdagangannya nanti dijual di Indonesia juga, dari daerah satu dengan daerah lain. Mengapa di daerah itu? Karena masing-masing daerah memiliki ruang dan waktu yang berbeda-beda, iklim, suhu, terus struktur tanahnya yang berbeda-beda. Mengapa? Nah, dari daerah yang satu dengan daerah yang lain itu memiliki ruang lingkup yang berbeda-beda. Ketika perdagangan itu menghasilkan suatu barang atau palawija, daerah lain yang palawijanya itu tidak subur, tidak bisa menghasilkan banyak, nah mereka itu saling membutuhkan. Itu hanya dijualnya hanya antar wilayah saja, daerah satu dengan daerah yang lain, hanya di domestik Indonesia. Yang ketiga, menurut model keunggulan komparatif atau yang lebih murah. Nah, ini ada beberapa, yang satunya ada beberapa karakteristik perdagangan antar daerah. Seperti itu. Anak-anakku semuanya, ada di sini ada perdagangan yang antar daerah tadi, daerah satu dengan daerah lain yang memiliki satu, karena perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam antara daerah Pujon yang menghasilkan banyak palawija, sayur-sayuran, buah-buahan, ya, itu di sana banyak. Nah, memiliki struktur tanah juga yang berbeda, keadaan alamnya juga berbeda. Di sana dingin, daerah pegunungan, seperti itu. Dan manusianya juga pandainya mengolah di sektor seperti itu. Kemudian di daerah lain yang banyak ikan, banyak terdapat laut, struktur tanahnya, sumber daya alamnya tidak bisa ditanami seperti di daerah Pujon, Batu, seperti itu. Karena daerahnya menghasilkan apa anak-anak? Ikan, karena laut. Jadi di daerah pantai dengan daerah Pujon, mereka yang mempunyai produk penghasil yang berbeda-beda tadi, sumber daya alamnya itu yang berbeda-beda, sehingga daerah-daerah itu membutuhkan daerah lain yang sifatnya hanya saling berinteraksi, saling membutuhkan antar daerah satu dengan daerah yang lain. Manusianya juga beda. Mereka pandai bercocok tanam, yang satu pandai untuk bernelayan, untuk mencari ikan. Bisa dipahami ya ini ya. Jenis komoditasnya yang diperdagangkan juga beda. Ketika penghasil sayur-sayur, yang dijual juga sayuran, yang dijual juga buah-buahan, yang diperdagangkan, yang diperjualnya. Ketika banyak ikan, di sana jual apa? Oh, di sana jual ikan. Oh, di sana jual hasil laut yang lain, seperti itu. Karena apa? Hasil alamnya berbeda. 3. Komoditas perdagangan hasil hutannya meliputi kayu, getah, dan rotan. Kalau ke daerahnya hutan-hutan, dia jualnya apa? Daerah itu menjual apa? Produknya apa yang dihasilkan di daerah itu? Kayu. Dia jual kayu, anak-anak. Nah, ketika dia jual kayu, berarti kayu itu untuk apa? Untuk furniture, untuk meja, kursi, dan lain sebagainya. Itu kayu. Kalau daerahnya hutan. Getah. Yang dijual karetnya. Untuk apa? Untuk ban mobil, ya seperti itu ya.
bahan-bahan karet. Rotan, kalau hutannya hutan rotan, penghasil rotan, yaitu untuk anyaman, untuk kursi, untuk hiasan-hiasan dan sebagainya yang membutuhkan hasil hutan rotan. Bisa dipahami ya? Oke, yang keempat, hasil pertanian yang menjadi komoditas perdagangan adalah gula, tebu dan kopra. Kalau gula berarti daerah tersebut bisa ditanami seperti tebu, seperti kopra dan sebagainya. Itu. Kalau dia ditanami tebu, otomatis di daerah tersebut banyak pabrik-pabrik gula, sehingga diproses di situ untuk dijadikan gula. Apakah tebu bisa kita makan tebunya? Ya bisa, tapi harus ada prosesnya lagi, seperti itu. 5. Komoditas hasil peternakan seperti sapi perah, unggas terdapat di Pulau Jawa. Anak-anakku semuanya, hasil komoditas yang peternakan ada yang produk susu, sapi perah, kemudian unggas, ada bebek, kemudian burung dara, kemudian ayam petelur, ayam pedaging yang dijual seperti itu. Setiap daerah komoditasnya berbeda-beda. Di daerah Blitar itu banyak para pedagang atau peternak unggas. Unggasnya apa? Unggas untuk petelur. Jadi tidak diambil dagingnya, dia diambil telurnya. Ayamnya diambil telurnya, seperti itu. Berarti daerah tersebut membutuhkan daerah yang lain. Seperti itu ya. Ini perdagangan hanya untuk wilayah, mencukupi kebutuhan di daerah-daerah lain. Hanya di domestik Indonesia saja. Bisa dipahami ya? Oke. Anak-anakku semuanya, untuk kesempatan hari ini saya menerangkannya untuk seperti ini aja. Tidak saya kasih tugas untuk hari ini. Bola minta tolong diselesaikan tugas hari Rabu tanggal 10 Februari dan tugas hari Rabu tanggal 17. Ya. Nanti linknya saya buka semuanya. Ketika yang sudah mengerjakan, oke, sudah, nggak usah bikin lagi. Ketika yang belum, itu aja yang nanti saya share siapa yang sudah, siapa yang belum di kelas kalian masing-masing. Begitu anak-anakku semuanya, terima kasih atas segala kekurangannya dan kelebihannya. Mohon maaf ya atas segala kekurangannya. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan wal asri bersama. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.